Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau didengar dari jawab salamnya, pindahnya jamahnya mengantukkan Bang. Yang jawab salam mendoakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberikan anak yang soleh dan solehah. Yang belum bisa anak, mudah lakas bisa anak. Yang belum belaki, mudah lakas belaki. Yang hendak sugih, mudah lakas sugih. Yang hendak miskin, mudah lakas miskin. Berarti kan udah ngantuk nih. Dengar aja masih. Kita beri pantun dulu. Belum lagi cakep-cakep dah. Mikirkan pantunnya dulu. Hari malam makan ketupat. Makan ketupat kenyangnya sampai mariga. Yang jawab salamu dan masuk surga. Yang kada maminkan tak tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat nang gitu, semangat ulun. Ini khusus sagat acil-acil yang semangat menjawab salat berikan pantun doa sagan pian. Acil ketapang belum lagi. Acil ketapang menukar iwak sapat. Menukar iwak sapat sagan biwadi. Jawab salamnya sudah semangat mudah lakas belaki. Amin. Mamamu sudah belaki nak eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu hudarahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin ba'da an aqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimat akhlaq. Aw maqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah. Oi jamaah. Alhamdulillah. Itu Ustaz Maulana. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan dimanapun mereka berada, para habaib wa syarif, anak cucu baginda Rasulullah. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama dimanapun mereka berada. Yang kita hormati guru-guru agama yang andai kata jikalau hadir pada acara malam hari ini, mudah dan panjang umur, sehat badan, murah rezekinya, Allah kabulkan hajatnya. Yang kita hormati yaitu daripada membaca Maulid Tiba yang luar biasa pukulannya, semangat luar biasa. Nah, mantap pukulannya. Yang menyairnya parau-parau. Nah, mantap juga. Ini luar biasa nih grup Hapsi yang jauh-jauh diundang datang dari mana nih? Mana? Bah, parak sini juga. Kira bukan mata kura tadi nih. Ya Allah hormati juga kepada sahibul hajat, sahibul bait, ini tuan rumah. Siapa ngaran pian jalan tuan rumah siapa ngarannya? Hah? Haji Makiyah. Mudah ini sahibul hajat, sahibul bait malam hari ini berkat peringatan Maulid Allah luaskan rezekinya. Amin. Allah mudahkan urusannya. Amin. Allah kabulkan hajatnya. Amin. Dan seberatan kita dapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah hormati juga kepada ibu-ibu seberatan yang disebutkan satu persatu, tapi lebih khusus yang Allah takzimi, Allah hormati mama ulun, ibu ulun, yaitu yang hadir
di tengah-tengah ulun yang paling cantik itu orangnya. Alhamdulillah Mang Ulun kau hadir, dan asisten ulun ading kandung sendiri itu orang yang moto sana tuh. Itu belum kawin orangnya gue. Jadi malam hari ini diundang sepaket, mamanya ada, tukang fotonya ada, penceramahnya ada. Mengaji tinggal tadi. Seberatan jamaah Allah muliakan, alhamdulillah wa syukurillah malam hari ini berkumpul di rumah Ibu Hajah Makiyah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Hidup keberapa kita malam hari ini, Jan? Hidup keberapa malam hari ini? Bujur-bujur berapa? 20 kan selawi ya? Belum nih. 17 kah? 18. Oh, alhamdulillah. Jadi kada terasa lagi lah. Detik berlalu menjadi menit. Menit bergulir menjadi jam. Jam berputar menjadi hari. Hari berganti menjadi minggu. Sampailah kita ke minggu-minggu parak terakhir bulan Maulid. Ulun sebagai penceramah sedih. Amun kawa 2 bulan lagi bulan Maulid. Kedua, tak lupa salawat atau salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, zuriatnya maupun pengikutnya ila yaumil kiamah. Malam hari ini ulun bangga luar biasa, acara bemaulidan di tempat Ibu Hajah Makiyah ini banyak luar biasa jamaahnya, itu sampai ke pinggir jalan, masya Allah. Kurang lebih jamaahnya 10.000 lebih yang hadir ini, masya Allah. Tergolong bangsa jin dan para malaikat Allah, masya Allah, tabarakallah. Jadi malam hari ini pembacaan Maulid di sini dan sejarah Nabi disebutkan dalam risalah ini yang ditulis oleh Guru Menawar, disebutkan di sini. Seorang ulama berkata, Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, apa kata beliau? Ma min baitin au masjidin au mahalatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa khaffatil malaikatu zalikal bait awil masajid awil mahallah wa salatil malaikatu ala ahli zalikal makan wa ammahu Allahu ala ta'ala birahmati wa ridwan. Ujasidin, apabila ada suatu rumah atau masjid atau yang tempat dibacakan padanya Maulid Nabi, melainkan meliputi segala malaikat atas itu tempat, hadir malaikat ke sini serta memintakan ampun bagi itu ahli rumah dan orang yang hadir mendengarkannya, dan dia banyak membawakan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini rumah yang paling beruntung ialah rumah Sidin. Pertama dibacakan Maulid Nabi, dibacakan tentang kisah Nabi. Insya Allah ini rumah dapat keberkahan. Andai kata nih tahu hari ini turun berkah di sini, tuh tetangga beretaan tuh berlomba-lomba anak bermaulidan juga. Kenapa ya? Karenanya melihat, tapi ini karena kita iman kadang melihat. Jadi amun kau pian kon rumah isap bermaulidan pulang. Ini berkah luar biasa. Nah, pada malam hari ini kita peringatan Maulid Nabi di tempat yang berkah ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah semoga kumpul kita semua mendapatkan berkah. Amin, memang alihnya akil nih. Semoga kumpul kita semua mendapatkan berkah. Amin. Allah berikan rezeki yang melimpah-limpah. Amin. Sehingga bisa pergi haji umroh ke Mekah. Amin. Bisa sya'i di Safa dan Marwah. Amin. Bisa nginap di Mina dan Musdalifah. Amin. Bisa wukuf di Padang Arafah. Amin. Bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Syukur-syukur pulang haji umroh rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli rumah. Syukur-syukur bisa beli tanah. Syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah. Dan syukur-syukur bisa nikah. Rumah nyaring akhir, amin. Dah belaki sudah, jelas nyaring lagi. Belum kah? Ya Allah. Jadi malam hari ini ibu bapak ya, ibu berataan, ulun minta maaf tadi datang terlambat ke sini karena tadi di rumah istirahat stomat. Pagi tadi di Kayakah, siang pagi di Ion Sebanjang, malam hari di Mamar, besok pagi di Kalimbang Gusti, siangnya di Simpang 3, malamnya Sungai Malang. Amun 2 bulan lagi bulan Maulid lakinya tegering-gering gue. Ulun gara-gara bermaulidan bini di rumah jarang tercapai. Bujuran. Nah, jadi malam hari ini ulun minta maaf kada lawas ceramah. Jadi mungkin cukup sampai sekian ceramah pada malam hari ini. Kita akhir. Enggak.
Sampai jam berapa Cil di luar ceramahnya nek? Hendak. Mai 12. Ayo ya sama 12. Amun sampai itu duduk biasa ulang. Allahu Akbar. Jadilah malam hari ini kita peringatan Maulid Nabi sudah hidup ke-17 atau 18. Artinya apa? Sudah 18 hari kita tulak bermaulidan, iyalah. Ada yang tulak pagi, siang, malam mendengarkan guru membaca, iyalah. Macam-macam kisah Nabi sudah kita dengarkan. Yang jadi pertanyaan, sudah kalian amalkan? Bujur-bujur. Bila sudah diamalkan, kita kan lolos lagi. Sepalih. Nah, ya bujur-bujur gitu. Sepalih. Dan kali kita. Jadi malam hari ini kita kembali mengisahkan Nabi. Kenapa? Karena kata Rasulullah disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zikrul anbiya'i minal ibadah, wa zikrus salihin kafarah, wa zikrul maut sadaqah, wa zikrul qabri yuqaribukum minal jannah. Zikrul anbiya'i minal ibadah, menyebutkan, mengisahkan kisah Nabi termasuk ibadah. Hari ini di ibadah kita dapat pahala nih. Kenapa? Mendengar kisah Nabi. Zikrul solihin kafarah, menyebutkan kisah orang-orang soleh, wali-wali Allah sebagai kafarah, penebus dosa-dosa kita. Zikrul maut sadaqah, ingat mati termasuk sedekah. Wa zikrul qabri yuqaribukum minal jannah, ingat kubur mendekatkan ke surganya Allah. Malam hari ini kita yang pertama di hadis ini, zikrul anbiya'i minal ibadah, menyebutkan, mengisahkan kisah Nabi termasuk ibadah. Kenapa Cil banyak? Oh, minum. Ya. Mana teganal aja. Mana teganal nih? Oke, nanti bisi nang kenal juga. Sampai mana aja? Sampai mana tadi? Biar nyuruh minum lagi. Nah, jadi kata Rasulullah, bila kita menyebutkan kisah para nabi terus ibadah. Jadi hari ini diibadah, bila diibadah berpahala berarti hendak berpahala, makanya dengarkan, simak apa kisah Nabi pada malam hari ini. Bahkan seorang ulama bernama Imam Sufyan bin Uyainah, ulama besar di Mesir berkata, apa kata beliau? Inda zikir solihin tanzir rahmah. Apabila disebutkan, dikisahkan kisah orang-orang soleh, turun rahmatnya Allah. Itu baru kisah orang soleh, para wali Allah. Apalagi kisah Nabi, pasti lebih yang Allah turunkan pada malam hari ini. Maka dari itu bonpian seberatan ini makanan malam hari ini mendapat berkah. Kenapa? Dikisahkan maulid Nabi, dikisahkan sejarah Nabi, dibacakan salawat Nabi, ini makan mau berkah. Bahkan ulama di Jawa dulu sidin beracaraan, bila imba bulik diambil di makanan, dimakankan ke anak sidin, mudah-mudahan berkat ini maulid Nabi anakku alim anak sidin. Jadi imba acara pada hari ini, silahkan ambil makanan, cuma jangan berebut, tapi ambil banyakan ambil. Ini makanan penuh berkah soalnya. Jadi jangan berebut lah. Kalau semalam bebacaan di daerah Banyu kan, di daerah Alabiu, tarung begantungan, serakal, berebut tarung, limpih tarung. Untung hari ini ada begantung, tinggi banget, tarung begantung macam-macam. Imba tuh buah-buahan macam-macam digantung orang. Mendodah kami lain daerah Sangkulirang, Kalimantan Timur, temama dari Sangkulirang. Itu pian banyak situ orang maandak songkolo, orang Bugis ngaran songkolo. Maandaki dalamnya tuh hintalo, anak dia no pisang, ada duitnya kayak bendera-bendera kayak itu. Jadi banyak pohon-pohonnya itu. Dia muntai, lu perhatikan tradisinya lain kayak itu, dia muntai paling duit ya lah. Mbak apalagi orang andaki arjento. Pohon wadai. Nah, gitu. Nah, jadi lain-lain tempat, lain-lain tradisi. Tapi sama memeriahkan maulid Nabi berataan. Nah, maka dari itu malam hari ini kita kisah Nabi ini sebenarnya rancak didengar, rancak dikisahkan. Cuma kita ulang supaya kita ingat berataan. Ya kada? Nah, Nabi Muhammad SAW dikisahkan dalam tarikh sejarah itu, di dalam kitab itu, merupakan Nabi yang amat termulia. Kenapa? Karena di antara jumlah Nabi itu 124.000 Nabi. 313 Rasul, 25 Rasul wajib diketahui, 5 Ulul Azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini paling tinggi. Kenapa? Karena paling berat ujian dan cobaannya. Makanya paling mulia. Sehingga Nabi Muhammad ini diakui para ulama sebagai is the best number one.
nomor satu manusia terbaik. Bahkan Michael Hart mengakui orang non-muslim Nabi Muhammad sebagai orang nomor satu terbaik di atas permukaan bumi ini. Beliau menulis buku dengan judul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Seminggu hafal aja lah ya. Artinya 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia di dunia, nomor satunya Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi ulun disuruh mengisahkan kehebatan Nabi, kemudian Nabi udah sanggup. Kenapa orang non-muslim aja mengakuinya, apalagi orang Islam? Maka dari itu pada malam hari ini hanya sedikit kisah yang kita ambil pelajaran baik akhlak Nabi maupun sejarahnya seberatan. Jadi mudah ada berkahnya beratan. Amin ya rabbal alamin. Jadi disebutkan di dalam kitab, nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Safi Rahman Al-Barakfuri. Itu tentang sejarah sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu lagi ada kitab sirah nabawiyah karya Syekh Ibnu Hisam. Beliau menyebutkan nasab Nabi Muhammad ternyata nasab paling mulia. Kenapa? Karena paling jelas. Bahkan ada ulama mengatakan sampai Adnan, sampai Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Kalau Syekh Ibnu Hisam mengatakan nasab Nabi Muhammad itu dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tarih bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falik bin Aibar bin Shalik bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Matushalah bin Idris alaihissalam bin Yard bin Malayil bin Qainan bin Yanish bin Sid bin Nabi Adam alaihissalam. Jelas silsilah nasabnya. Itu nilai fadilahnya luar biasa. Pian catat di kertas, pian Anda ke dompet, maka fadilahnya selama masih ada tulisan itu duit kada sing pagatan. Nggak ada apa-apa pagat jelas. Tuh nasabnya jelas nilai luar biasa. Mau nasab kita nih ranul sampai ke amun kau harus hafal nasab kita nih minimal tahu ngaran laki jelek ngaran kuitan harus tahu ngaran kai nih Pak Batakon pian jel ngaran laki tahu lah ada tahu laki ngaran abah tahu lah pian jel ngaran kai tahu lah nah harus tahu kita harus hafal itu kenapa karena ngalih hendak mahaul ya nak pas hendak mahaul jar guru siapa ngaran ini yang di arwah ini laki pian atau kai pian nih hadanglah betakon lawan umahnya lo umahnya siapa ngaran abah ini ya orang keluar tahu aku aja betakon lawan kai woi kai siapa kan abah kita pengaman kai tahu aku isi deh lalu kayak tak betakon pulang lawan paman orang Alabio, aku udah tahu juga sih kan, arah kayak itu aku beda dengan juga sih kan. Kamu nama haul, bedanya ngaranin hauli, makanya harus tahu tuh ngaran abah ngaran kai. Alhamdulillah menghafal, minimal tahulah jadi nyaman sama haul. Itu nasab Nabi Muhammad sudah begitu mulia. Belum lagi Nabi itu ketika lahirnya begitu mulia. Disebutkan dalam riba tadi kan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi terlahir sajidan sujud, syakiran syukur, hamidan memuji Allah, ka'annahul badru fi tamami wajahnya laksana bulan purnama. Shallu ala Nabi Muhammad. Nurul Mustafa Nurul Mustafa Habibin Muhammad Khairil Mursalin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kada ada tandingannya. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, jadi kisah Nabi Muhammad ini banyak dikisahkan di berbagai kitab. Mau tiba kisah Nabi juga.
Simtud Duror, kisah Nabi Muhammad juga. Maulid Azab, kisah Nabi Muhammad juga. Burdah, kisah Nabi Muhammad juga. Bahkan yang terkenal saat ini, yang di Yaman tuh, Ad-Diya Ulami, kisah Nabi Muhammad juga. Saraful Anam, kisah Nabi Muhammad juga. Memuji segala tahun Nabi Muhammad. Kenapa gerang? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kada ada tandingannya. Jadi wajar di mana-mana orang bermaulidan pagi, siang, malam sampai para parau akil menyair itu wajar. Kenapa? Hendak mendapatkan cintanya Nabi, hendak mendapatkan syafaat Nabi. Maka dari itu, ulun sarankan pesan ulun bila hadir di maulidan, niatkan mudah-mudahan ulun kawa istiqomah bersalawat kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Jadi pada malam hari ini sedikit ulun kisahkan diantaranya tentang daripada keutamaan atau fadilah atau manfaat daripada kita mendengarkan tarikh sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu bahari itu jarang ada orang mengadakan maulid. Kenapa? Satu, orang zaman bahari sejaman lawan Nabi, langsung melihat Nabi. Sahabat berhadapan lawan Nabi, kada bermaulidan. Wayah ini kita kada pernah melihat Nabi. Iyalah, kada suara mendengar suaranya. Kada sejaman lawan sidin. Kita adakan acara seperti ini supaya Pak tahu sejarah lawan Nabi. Jadi amun kawa rancaki mendengar kisah Nabi supaya Pak tambah iman kita nih. Itu. Jadi sebut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli barik alaih. Rasul itu kan diutus ke permukaan bumi ini. Itu dua hal aja. Pertama satu, yang dikisahkan nih tentang pribadi Nabi. Yang kedua tentang ajaran yang disampaikan Nabi. Pribadi Nabi, ya nih kisah Nabi. Lahirnya Sidin, imbah hijrahnya Sidin, wafatnya Sidin. Itu sudah guru-guru yang mengisahkan. Baru pribadi Nabi. Yang kedua ajaran yang disampaikan. Malam hari ini sampaikan ajaran Sidin. Apa diantaranya? Ada namanya hadis. Ucapan, perbuatan, tingkah laku Rasulullah. 4 batakon jel. Pian hendak ada. Kira-kira hidup ini bahagia hendak ada? Jujur hendak ada? Yang hidupnya hendak menderita ada kada? Nah, dia hendak bahagia, dengarkan hadis Rasulullah ini. Kata Rasulullah, ini ajaran pesan Rasulullah kepada kita. Jadi malam hari ini kita kisah maulid, tapi kisahnya tentang hadis Rasulullah, pesan Rasulullah kepada kita umatnya. Apa kata Rasulullah? Arba'un iza kuna fika fala alaika ma fataka minat dunia. Ada 4 perkara kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, yang apabila keempat-empatnya ini ada pada dirimu, maka tak masalah ketika dunia ini tidak ada pada dirimu. Artinya apa? Andai kata hidup kada sugih, kada masalah. Asalkan 4 macam bisi. Andai kata kada bisi harta yang banyak, kada masalah. Andai kata kada bisi motor, kada masalah. Andai kata kada bisi emas banyak, kada masalah. Andai kata kada bisi anak, kada masalah. Andai kata kada bisi laki, masalah. Apapun kata Nabi itu kada masalah, asalkan 4 macam ini kita bisi beratan. Jadi malam hari ini dengarkan pesan Nabi ini kepada kita umatnya agar kita memiliki 4 macam ini. Apa itu? Yang arba'un tadi, pertama kata Rasulullah, hibzu amanatin, pandai menjaga amanah, bisa menjaga amanah. Hati-hatilah, kita nih parak sudah penyucukan. Parak orang pacang mendapat amanah, iyalah. Tapi ulun cila jujur aja, tahun ini ulun kada akan memilih. Bujur Ron, karena pemilihan tahun depan 2024. Iya loh kok tahun 2023 belum milih orang. Gue kira ngantuk tadi nih. Artinya apa? Kita harus milih, jangan ada milih. Ini amanah nih, Rasul nyuruh kita. Hibzu amanatin, pandai menjaga amanah. Ulama bagi 2 amanah nih. Ada namanya amanah yang dekat, ada amanah yang jauh. Amanah yang dekat apa? Al-jawarih, anggota tubuh kita. Nih mata amanah, muntung amanah, tangan amanah, kaki amanah. Anggota tubuh yang lain adalah amanah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Jangan sampai amanah ini Allah ambil lalu menyesal.
Contoh, mohon maaf, amanah yang Allah ambil mata nih. Mata pina kaur, berjalan pina undur-undur. Apalagi sudah, itu amanah tuh. Allah berikan sehat, tapi kayak digunakan buat kebaikan. Matanya kadang melihat kepada kebaikan, matanya kadang mau melihat Al-Quran, matanya kadang mau melihat kemungkaran. Akhirnya apa? Allah cabut amanah mata. Mohon maaf, ya Rabbun, kadang melihat. Pokoknya kadang melihat lagi dah, tapi gak di mata nih. Itu amanah yang dekat Allah ambil. Banyak tubuh yang lain, amanah lagi yang lain. Contohnya apa? Nih muntung amanah Allah ambil, mohon Abu Syafirut seteruk. Makanya sebelum amanah Allah ambil, gunakan sagan kebaikan. Ini kada Allah beri amanah muntung, tiap hari awal mamai lawan laki. Di mana kata? Sini kada, ini baikan bertahan. Di rumah tahu, pulang di rumah lah. Hati-hati, amanah Allah ambil, kalau menyesal kita. Anggota yang lain itu amanah bertahan. Nah, ada amanah yang jauh. Apa itu? Contoh, jabatan itu amanah. Pekerjaan itu amanah. Anak itu amanah. Istri itu amanah. Suami amanah. Makanya harus dijaga, dirawat, disayangi baik-baik. Jangan sampai kita mohon maaf, kada menjaga itu, kada menyayangi itu. Andai kata suatu saat Allah ambil, lalu menyesal, ya lah. Pas laki kawin basa, hanya menyesal, ya lah. Salah seorang laki kada dijaga baik-baik, ya lah kok, itu amanah tuh, dijaga baik-baik. Nih Cil, andai kata misal seumpama, andai kata Cil nih misalkan jokan balapang lah, laki pian misalkan garing, diobati, ditambah kesana sini, karena mau wagas, karena mau ampih, cuma sebutin obatnya Cilai, kawinkan bahasa hanya ampih sidin. Hakon kada? Di luar rapat betakon. Nih misal adalah laki pian garing, bertambah kesana sini ke dokter bubat, karena mau wagas, karena mau ampih, cuma satu obatnya dikawinkan bahasa hanya wagas sidin. Hakon kada? Mai. Hakon kada aja. Nah mandem dua seguring sakuneh. Hakon kada? Nah berpikir dikawinkan bisa meninggal, dikawinkan hati yang tersakiti. Nah pilih mana pian? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, acil purunnya. Nah acil itu hanya perumpamaan, tapi jangan balapang lah. Artinya apa? Amanah itu dijaga baik-baik, disayang baik-baik, dipelihara baik-baik. Anak itu amanah kok. Jangan sampai anak kita biarkan berkelakuan yang kada baik. Nih, anak-anak yang baik nah, nih berhasil baik-baik kelakuannya, bersihan, berselawatan. Jangan angkat di luar sana tuh, buat tiktokan, berjoget-joget. Cikin nih, segondang dia. Nyanyi gitu, maka mau joget. Siapa lagunya kan? Bu nyanyi, maka bu joget di TikTok tuh, upload pulang. Ya Allah, sudah kada berkerudung, selawar kintat, awak hirang pulang. Bu nyanyi, kuda yang mana Tuhan senangi, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana yang Tuhan senangi, janda yang putih berambut pirang. Asik. Nah itu benyanyi aja gawian, berjoget-joget. Awaslah tuh amanah anak lah berkelakuan kada baik, itu kuitannya dituntut di akhirat. Ayo, makanya anak dibadahi Cilai, diingatkan. Siap beratan? Siap? Alhamdulillah. Hanya sebuting udah jam 12 hari. Belum, hanya jam 10. 3 lagi pesan Rasulullah tadi lah, hanya sebutin kita bicarakan. Yang kedua, wasidqu hadisin. Itu ya Rasul. Asalkan bisi ya. Yang kedua ini juga hidup tuh untung banget, bahagia di akhirat. Apa garang wasidqu hadisin? Wasidqu hadisin, ucapan yang jujur. Pemandiran tuh jujur. Jangan ketujuh dustai orang. Laki dustai terus.
Nah, aja ketawa. Nah, sakung ini pelakunya nih. Bepadah ke pasar menukar beras, harau mengerik baju hanyar. Nah. Ayo jangan dustai laki pian jai. Biar kayak apa laki itu tetap laki seorang. Biar bungas, biar sugih, tapi laki orang ada kau baju kita. Laki orang. Jadi syukurin apa nang ada pian. Apanya? Nah, tuh. Jadi usahakan wasideku hadisin, jaga ucapan yang jujur. Karena kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, apa kata Rasulullah? Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza hadasa kazaba. Jika berbicara dia berdusta. Wa iza ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa iza tumina khana. Ketika diberi amanah, dia berkhianat. Kepada setia kali selingkuh. Nah. Berjanji hidup semati kali kawin basah. Nah. Diberi amanah tapi khianat. Nauzubillah. Tuh, jaga ucapan yang jujur. Ulun suapin kejadian. Beberapa waktu yang lalu ulun tulak ulun berdiri bagi salah. Ulun keingatan buah nih, banyak buah. Ulun kada salah waktu muka ada buah langsat limau singgah di pasar Kalua. Ulun ketujuh orang Kalua. Berapa nenek ya kok? Nenek murah aja. Manis kah nenek ya kok? Manis saya pian. Ulah rasa itu buah manis. Nukar situ nukar dirasanya manis. Contohnya manis. Ulun bawa beli ke rumah harau masam. Dicampur buahnya. Ini kan menipu, mendustai nih. Tidak wasidiku hadisin, tidak ucapan yang jujur berarti mendustai orang. Bila bepadah kene, ini mohon maaf emang lah, ini pinanya lah limau ini atau langsat nih manis-manis masam banghan. Kan jelas orang gak ada kecewa. Amun kita orang kecewa, di orang dudi ada hakun nukar situ lagi. Ini berdusta. Makanya harus jujur, guys. Sama mana orang berdagang itu harus jujur. Jangan pendustaan. Bila pendustaan itu jualan kada berkah. Mohon maaf. Pihak ada memberi amalan agar jualan kasih ada. Catat video rekam bujur-bujur. HP keluarkan. Yang di luar HP rekam video amalan agar nih jual lakas payo. Orang kada jadi dengki. Nyaman maafin ada orang jadi dengki bujur-bujuran. Disiram baju mayat macam. Ini orang kan mau berdengki. Pokoknya jualan laris manis. Orang kada berdengki kada diri. Amalannya kada terlalu panjang, kada terlalu ngalih, kada terlalu banyak. Amalan agar jual lakas laris, amalan ialah dimurahi harganya. Mau nyaring aja kawan. Dimurahi harganya, jujur tuh. Iya loh kok. Murah, baik pulang. Makas payu. Itu berjualan tuh. Ya kok. Wah. Acil melawankan. Berjualan boleh. Sama ulun berjualan juga. Ulun sedikit perkenalan. Semalam Bun Pian dah tahu lo perkenalan lo. Tahu, tapi yang lain enggak tahu aja lah. Ulun bahasa perkenalan. Karena Pian nyambat tadi pedagang, Bang. Yang di luar Mah Haji Acil, perkenalkan ulun nih Bu Ai, ngaran ulun Aspianor. Siapa tadi? Aspianor. Lain Guru Yanor. Itu nama ulun. Kalau nama Instagram ulun Aspianor 18. Tolong kenanilah di pulau inilah. Instagram ada di sini. Alhamdulillah. Nama TikTok ulun ada juga Aspianor juga. Mana penyanyi mana? Nya penyanyi sorongnya penyanyi. Nah, tolong kenanilah di follow TikTok nalah. Ada TikTok di sini. Facebook ulun sama Aspianor juga. Silahkan tambahkan pertemanan. Channel YouTube ulun sama Aspianor juga. Alhamdulillah subscribernya sudah banyak 4.000 lebih. Itu banyak video motivasi, ceramah, nasihat di situ. Silahkan ditonton bermanfaat berkan.
Tuh perkenalan nama ulun. Ulun asalnya ibu bapak, ibu berataan. Asal ulun ini dari Sangkulirang, Kalimantan Timur, daerah Sangatta. Tuh mama ulun datang hari Jumat tadi. Alhamdulillah kalau ulun bawa ke sini dari Sangkulirang, Kalimantan Timur. Perjalanan kurang lebih sehari semalam. Pian tahu lah balik kapan lah. Terus Samarinda tahu lah Samarinda. Terus Bontang tahu lah Bontang lah. Terus Sangatta tahu Sangatta lah. Terus sebelum Berau. Jauh. Nah, itu asal ulun. Alhamdulillah sekolah di SD Kiraha Begana di sini. Itu ibu bapak. Nah itu alhamdulillah. Alamat lu sekarang di Desa Pakapuran di Muka Ponpes Raha. Jadi nggak bilang Piancil silakan bilang ke rumah. Cuma karena bawa beras lekatan kawan gula habang. Itu alamat ulun. Nah, imbah itu adalah profesi ulun pulang sepepen tahu ulun profesinya selain jadi pedagang, berjualan, ulun berjualan baju, yang ulun pakai nih. Desainer perancang busana. Tuh baju Gurianur ulun molahkan. Tuh bahkan baju guru sekumpul ada di rumah. Tujuran di rumah sih dijual. Jadi setopan, Gurianur. Banyak guru-guru yang di daerah Banjar itu masalah ulun juga. Karena memang desainer perancang busana molah baju-baju nangan. Itu ulun berdagang juga lah. Jadi amalannya dimurahi juga. Ulun juga profesi sebagai dosen ngajar di Sikir Muntai dan guru juga di Tahsin Tahfiz SMPN 1, SMP 3 Muntai Utara, SMPN 1 Babirik, SMP 2 Babirik, SMP 7 daerah Pasar Senen. Tapi ini lo sebutinnya fokus dah SMPN 1 Muntai Utara aja lagi. Sama lawan anak ibu nih, si Dani di Paminggir. SMPN satu dan Panggang. Nah itu. Itulah sekilas perkenalan supaya tahu seberataan. Jadi intinya tadi, hendak berkah, hidup tuh harus jujur. Jangan pendustaan. Siap? Tuh, yang kedua, wasidqu hadisin, pesan Rasulullah. Yang ketiga, wa husnul khaliqatin, akhlak yang baik. Apalah yang baik? Akhlak yang baik itu contoh Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu tujuan Nabi itu. Kenapa akhlak manusia ini akhir zaman ini banyak merosot yang kada baik? Mohon maaf, contoh. Banyak yang durhaka lawan kuitan. Banyak yang kada hormat lawan kuitan. Banyak lawan kuitan ini pilih kasih. Banyak lawan kuitan ini behirian. Bujur kada? Bahkan pian kejadian yang baru-baru ini. Berapa waktu yang lalu. Akibat hatilah. Durhaka lawan kuitan hati-hati. Ini kejadian bujur bae. Jadi kisah nang kene ujar kisah, ini kisah masuk koran. Jadi kejadian nang kene. Pian tahulah daerah Paringin tahulah, Balangan. Ujar kisah situ ada tukang tambal ban. Itu tukang tambal ban sidin mencatuk kuitan lawan tukul. Ayo pian kada gampangan. Di luar. Kayak apa? Boleh kada mencatuk kuitan lawan tukul? Mengantuk kah? Ulangi kisahnya. Tukang tambal ban di Paringin mencatuk kuitannya lawan tukul. Jelas aja kah? Boleh kada? Hah? Nah, ngantuk guringan aja apa? Hendak menambal ban di kuit dicatuk dulu lo kok hanyar ditambal boleh lo apa ngalih gitu jadi boleh mencatuk kuitannya lain kuitan dicatuk limpih pala kuitan. Sallallahu Nabi Muhammad mau bahalabiu di sini nah bisa bahalabiu itulah jaga akhlak yang baik tuh akhir zaman nih banyak orang kada bahak lagi dah. Hati-hati. Lawan yang tuha hormat, lawan yang muda kita menyayangi. Tuh Rasulullah tuh luar biasa. Akhlak sidin tuh luar biasa. Kada ada tandikannya. Disebutkan di dalam mukjizat tadi apa? Ini. Karena Rasulullah SAW ahsana nasi khalqa wa khuluqa. Rasul itu akhlaknya bungas, rupanya bungas juga. Paling bungas. Bahkan disebutkan sini
Aisyah ditanya, "Siapa gelang akhlak Rasulullah?" Karena khuluquhul Al-Quran, kata Siti Aisyah. Diabadikan dalam dibaca. Akhlak Rasulullah persis seperti Al-Quran. Siapa kan Al-Quran tuh? Al-Quran itu kan 30 juz, 114 surah. Jumlah ayatnya, ini Bahari, dari guru kita, 6.666 ayat. Setelah diteliti para ulama, ternyata berjumlah 6.236 ayat. Kalimatnya berjumlah, nih kalimatnya, 6.436 ayat. Kata dalam Al-Quran, 8.643. Ini pulang jumlahnya nih. Hurufnya, Imbah itu pulang jumlah daripada keseluruhan itu ada hurufnya 1.027.000. Amun kada percaya, itu nih seorang. Itu lama menyebutkan angka itu. Nah itu seberataan menggambarkan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi pin hendak tahu al Rasulullah, buka Al-Quran, pelajari Al-Quran. Yakin beratannya pinanya bisa mengaji beratan lah. Alhamdulillah jelas mengaji, tuh baca Al-Quran, baca artinya tahu kisah Rasulullah di situ. Jujur, tahu ada mengaji sini lah. Bisa ada mengaji sini aja. Aman itu kita mengaji ya lah. Kita sambung ayat. Buhan di luar, lawan di dalam. Kita sambung ayat bisa mengaji lah, dengarkan. Yang di luar sambung ayat lo mengaji, yang teruskan di dalam berdiam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di dalam berdiam, di luar teruskan. Mana suara di luar? Mantap, luar biasa. Bisa mengaji kan di luar nih? Mantap, luar biasa. Sekarang bergantian dites di dalam ulang. Di luar berdiam, di dalam teruskan mengaji, sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Teruskan Cil. Ada meneruskan sadaqallahul azim. Akhirnya hafal, cuma tawadu sih. Tadi juz berapa jatuh ya? Juz 30 lah. Ini sama juz 30, sambung ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Sambung Cil. Ampihan gak kita nih? Sedikit lagi lah, sudah sengaja lebih ceramah. Toh, jadilah akhlak yang baik toh. Dijaga bujur-bujur. Kenapa? Bila akhlak itu baik, di mana orang itu senang. Contoh, di masyarakat tuh lah, bila kita nih ketujuh menyingsing baju nang kena. Paham lah? Artinya apa yuk? Ketujuh membantu orang. Orang senang di masyarakat. Tapi di masyarakat bilang kaina. Orang muar melihat. Itu hal yang kada baik. Berarti kenapa? Karena begawi. Contoh Rasulullah. Sebelum beri contoh sudah melaksanakan. Itu alat penangka itu. Itu Rasulullah nangka itu. Kepada yang tua hormat, yang muda menyayangi. Itu contoh akhlak Rasulullah. Terakhir yang keempat, wa iffatun fi tu'matin. Nih hadis Rasulullah nih, yang keempat nih. Menjaga makanan. Arti menjaga makanan di sini, dijaga makanannya, jangan sampai termakan yang subhat, apalagi termakan yang haram. Hati-hati. Bila termakan yang subhat atau yang haram, itu amal ibadah bisa tertolak. Bahkan olah poler beramal ibadah. Jadi pian cilai tinggal bercermin diri aja. Bila pina poler beramal ibadah, coba cek pang pemakan kita nih. Lo kok makan yang haram. Ada dua haram tuh guys. Ada haram proses cara mendapatkannya. Mohon maaf. Tadi cara berdusta, berjualan, menipu orang, korupsi, sama juga bujukan.
Korupsi itu maling gitu. Itu hasil proses yang haram. Yang kedua, haram zatnya, bentuk makanannya haram. Contoh apa? Mohon maaf, daging hewan anjing itu haram. Daging babi itu haram. Gitu kan? Kelinci ada. Tapi ulun kada mau ulun pribadilah, babi itu halal kah? Tetapi aku makan. Ujur ulun. Ulun boy babi itu halal kah? Haram kah? Tetapi aku makan. Kenapa Pak? Jadi ulun babi itu halal kah? Haram kah? Tetapi aku makan. Nah, tapai ini makanlah, jangan daging babinya. Tapi dalam hukum fikih itu boleh makan daging babi bila keadaan darurat. Mohon maaf, contoh pian nih tersasar di hutan nih, ada lagi daging lain, bila keadaan makan ini mati pian tuh boleh. Tapi makan biar guru kami bahari, jangan sampai kenyang sedih. Ini kadang makan daging babi, itu kenyangan berarti ada boleh. Hanya sampai bertahan hidup dia. Tapi bila makan yang haram, hati-hatilah, amal ibadah tertolak. Nih, maulah kita keluar amal ibadah. Jadi dijaga pemakan kita lah, karena kata Rasulullah disebutkan dalam kitab Sairus Salikin, kami belajar lawan guru yang hari itulah, apa kata Rasulullah? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada makan harta yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Nauzubillah. Jadi jaga pemakan kita, jangan sampai makan yang haram atau subhat. Jadi mudah-mudahan seberataan kita kau mengamalkan 4 pesan Rasulullah ini sehingga hidup kita sakinah, mawadah, warahmah. Terakhir, kesimpulan. Jadi ceramah pada malam hari ini, pertama tadi sudah mengisahkan kemuliaan Rasulullah. Fadilah mengadakan bambu itu sudah. Nah, yang ketiga tadi ialah tentang pesan Rasulullah dalam hadisnya. Arbaun iza kunna fika fala alaika ma fataka minat dunia. Ada 4 perkara yang apabila keempatnya ini ada pada dirimu, maka tak masalah ketika engkau tidak memiliki dunia. Artinya apa? Orang bahagia di akhirat asalkan 4 macam bisi. Pertama tadi apa? Wa husnul khaliqatin. Maaf, yang pertama tadi hibzu amanatin, pandai menjaga amanah. Amanah yang dekat, amanah yang jauh. Yang kedua, wasidqu hadisin, jaga ucapan yang jujur. Yang ketiga, wa husnul khaliqatin, jaga akhlak yang baik. Yang keempat, wa iffatun fi tu'matin, jaga makanan kita, jangan makan yang subhat atau haram. Jadi mudah-mudahan yang singkat ini, yang sedikit ini ada kebaikannya, ada manfaatnya, dan seberatan kau mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir pesan ulun. Ini bermaulidan lah ya. Ini banyu kan kita bacakan sudah asrakal Nabi. Jadi ini banyu silahkan kita niatkan bila minum, mudah-mudahan berkat Rasulullah seberatan kita dimudahkan segala urusan, dikabulkan hajat. Amin ya rabbal alamin. Itu niatkan beratan lah, ini buah-buah kita makan, mudah dapat berkahnya berkat maulid beratan. Amin ya rabbal alamin. Itu gini cukupnya lah, sudah jam 10 lebih. Jadi kurang lebih ceramah ulun pada malam hari ini kurang lebih 45 menit. Ulun minta halal, andai kata kalawasan atau serumat, karena ulun yakin mungkin seberataan anak sampai gurunya aja. Jalamin. Belum lagi lah. Nah ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, ulun minta halal jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, kurang sopan, tapi niatan kalian untuk menyinggung, tapi menyampaikan, mudah-mudahan pian senang seberatan dan seberatan dapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ulun tutup dengan sebuah pantun. Buah pepaya dimakan Luna Maya. Kalau ada salah kata, tolong maafkan saya. Upin Ipin makan sambal terasi, ucapin terima kasih. Ada tamu dari Balikpapan, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terakhir masih masalah pantun, burung sagan binian. Burung hantu terbangnya malam, terbangnya sangatlah tinggi. Ibu-ibu yang tak jawab salam, ulun doakan lakinya kawin lagi. Akhirul qali walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.